Kayaknya aku mau makan yang lain dulu, jawab Sandi dengan bibir tersenyum menggoda. Imi membalas senyum dengan wajah merona. Semoga dengan kisah ini teman-teman terhibur. Salam sehat saudaraku. Like, komen, share, dan subscribe. Selamat menikmati. Yemi melepas saat merasa pasokan oksigennya menipis. Sementara Sandi masih menikmati kegiatan tersebut. Pria itu semakin mahir, bahkan dalam waktu yang cukup lama. Yemi tak beranjak sedikit pun dari atas Sandi. Wanita itu masih mengalungkan kedua tangannya di leher sang suaminya. Yemi menatap dalam-dalam wajah tampan Sandi yang berjarak sangat dekat. Yemi mengeluarkan suara pelan. Hal tersebut membuat Sandi merasa tertantang untuk melakukan hal yang lebih dalam lagi agar istrinya semakin bahagia olehnya. Sandi menurunkan langkahnya pada area yang tentu saja akan menjadi favoritnya. Pria itu menemukan benda yang membuatnya kagum seketika atas kesempurnaannya. Yemi menggerakkan bokongnya di atas Sandi, membuat pria itu mengerang pelan. Sandi benar-benar merasa seperti di atas awan. Terlebih lagi setelah Yemi bergerak nakal sampai menimbulkan gesekan pada piaranya yang semakin gagah dan perkasa. Wanita itu meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua paha Sandi dan mencondongkan tubuhnya ke belakang. Hal tersebut membuat sesuatu milik wanita itu semakin menyinggung. Keduanya benar-benar semakin membara. Jiwanya bergejolak meski bibir tak berbicara. Sandi menurunkan tangannya pada paha Yemi. Ia kembali menyikap beres wanita itu yang sudah menyuntai dari tadi. Semua apa yang diperagakan Sandi, sedikit banyaknya Yemi tetap membiarkannya, dan tidak ada penolakan, bahkan pembiaran. Kehangatan dan belayan seorang suami sudah lama didambakan bagi seorang Yemi, janda muda dua anak ini. Sebuah mahkota yang ingin diraihnya, namun sama sekali ia belum pernah melihatnya. Namun, tiba-tiba saja suara ketukan pintu membuyarkan segalanya. Tok tok tok. Ketukan pintu itu terdengar beruntun yang membuat Sandi seketika menghentikan egonya. Kedua orang itu menoleh serentak ke arah pintu yang masih tertutup rapat. Siapa? Tanya Sandi yang masih bersuara seperti yang baru menyelesaikan lomba. Aku tidak tahu. Yemi segera bangkit dan mendekati pintu yang tertutup rapat itu. Wanita itu membenarkan pakaiannya kembali karena ketukan pintu tersebut tak kunjung berhenti. Cik, mengganggu saja. Kesal Sandi seraya membuang napas kasar, padahal sedikit lagi mungkin akan terjadi hal besar di antara mereka. Aku buka pintu dulu sayang, ucap Yemi pada suaminya. Tunggu, tapi bagaimana dengan ini? Sandi menunjuk sesuatu sambil menunduk. Yemi terkekeh pelan. Ia ingin tertawa, apalagi ketika melihat wajah Sandi tegang. Walau sebenarnya hatinya terasa nanar atas akibat pengetuk pintu itu. Kamu masuk kamar mandi saja dulu, kata Yemi sambil menahan tawa. Maksudnya, kamu menyuruh aku buat main solo? Tanya Sandi kesal. Ya ampun, bukan begitu. Kamu tenangkan dia dulu. Aku mau buka pintu. Yemi kembali melanjutkan langkahnya. Aduh, gimana ini Ceng? Gagal lagi. Padahal baru saja mau lepas seket. Gerutu Sandi sambil berjalan dengan cepat ke arah kamar mandi yang ada di kamar itu. Sementara Yemi membuka
membuka pintu ruangannya. Entah siapa yang mengetuk pintu sampai kedengarannya tak sabar. "Imi, kenapa lama sekali? Aku sudah lama menunggu di sini," ucap seorang pria dengan wajah kesal. Yemi membuang napas kasar setelah Kardi berdiri di hadapannya. "Ada apa? Bukankah semua telah selesai?" tanya Yemi dengan malas. "Ada yang harus kamu tanda tangani." "Sebentar, kamu keringatan sekali. Apa yang terjadi?" Kardi menatap Yemi dengan mata intens yang membuat Yemi refleks membenarkan rambutnya. Ia takut Kardi melihat bercak kemerahan pada lehernya yang tadi diberikan Sandi suaminya. "Tadi lupa nyalain AC. Apa yang harus aku tanda tangani?" Yemi menatap pada sebuah map yang dipegang oleh Kardi. "Ada 2 berkas yang kamu harus tanda tangani." Kardi akan masuk begitu saja ke dalam ruangan Yemi, namun wanita itu segera mencegahnya. "Kenapa? Kamu harus segera tanda tangani dan aku tidak membawa pulpen." Kardi menatap Yemi dengan dahi mengerut. Tidak biasanya wanita itu melarang ia untuk masuk ke dalam ruangannya. Yemi menoleh sebentar ke arah kamar mandi. Pintu kamar mandi itu masih tertutup. Sandi masih ada di dalam sana. Entah apa yang sedang pria itu lakukan. Mungkin ia sedang menenangkan piaranya, atau justru malah menuntaskan inginnya sendiri. Baiklah, Yemi membalikkan badan dan berjalan lebih dulu ke arah meja kerjanya. Wanita itu segera mengambil pulpen dan akan membubuhkan tanda tangan pada berkas yang dibawa oleh Kardi. Di sini, dan di sini. Pria itu menunjuk 3 tempat yang ditandatangani oleh Yemi sebagai pemilik perusahaan. "Oke, sudah. Sekarang kamu boleh keluar," tita Yemi setelah selesai bertanda tangan. "Kenapa terburu-buru? Oh ya, kamu mau pulang sekarang? Sepertinya kita sudah lama tidak makan malam bersama." Kardi malah duduk santai di depan wanita itu. "Datang saja ke rumah. Aku tidak pernah mengusirmu," balas Yemi. Karena bagaimanapun, Kardi saudara satu-satunya mendiang Edwin. Jadi pria itu satu-satunya paman dari anak-anak Yemi. "Aku mau kita dinner," ucap Kardi dengan bibir tersenyum miring. Kedua mata lelaki itu menatap intens pada Yemi. "Tidak bisa. Kita makan bersama-sama saja di rumah bareng anak-anak," jawab Yemi menolak. Lelaki itu menatapnya tajam tak berkedip, membuat Yemi menunduk menghindari. "Kenapa? Apa karena kamu sekarang sudah punya suami? Ayolah Yemi, aku ini bukan orang asing bagimu. Bahkan kita sudah saling mengenal sangat lama. Sementara dia adalah orang baru di hidupmu," perkataan Kardi mulai melenceng. "Tapi dia adalah suamiku," jawab Yemi dengan nada dingin. "Jangan terlalu serius. Aku tahu kamu dengannya hanya main-main saja. Tidak mungkin seorang Yemi Maharani jatuh cinta dan ingin membina rumah tangga dengan seorang pemuda yang bahkan gelar sarjana saja belum didapatkan." Kardi tertawa renyah di akhir kalimatnya. Sandi yang baru saja keluar dari kamar mandi langsung disuguhkan kalimat pedas dari mulut pria itu. Yemi yang menyadari Sandi sudah keluar dari kamar mandi menoleh ke arah suaminya dengan wajah yang terlihat tegang. "Kardi, aku tidak ingin berdebat denganmu. Lebih baik sekarang kamu keluar karena tanda tangannya juga sudah selesai," usir Yemi dengan sorot mata geram. "Baiklah, nanti malam aku ke rumahmu." Kardi tersenyum miring.
tangan pria itu terulur dan tiba-tiba saja menyentuh pipi Yemi, entah disengaja atau tidak. Sandi yang melihat itu seketika memanas. Ia mendekat ke arah Kardi dengan tangan mengepal. "Jangan macam-macam." Plak, Sandi menepuk bahu Kardi dengan keras. Bahkan ingin rasanya ia langsung memberikan bokeman keras pada wajah pria itu. Kardi seketika menoleh ke arahnya dengan sorot mata tajam. "Jangan pernah berpikir kalau aku takut padamu. Sekali kamu membuat masalah denganku, itu pun tidak akan baik-baik saja dengan Yemi. Aku tidak akan takut, walaupun kamu berstatus suami Yemi sekalipun." Kardi bangkit dari duduknya dengan tersenyum licik. Setelah itu ia keluar dari ruangan Yemi. Kurang ajar, Sandi hanya bisa mengumpat dan membuang napas ke udara. Yemi dapat membaca apa yang dirasakan suaminya saat ini. Wanita itu segera mendekat ke arah Sandi yang masih menatap nyalang pada pintu, walaupun Kardi benar-benar hilang dan menjauh. "Aku minta maaf jika ucapan Kardi tadi kurang enak didengar," ucap Yemi membuat Sandi langsung menoleh ke arahnya. "Berhenti meminta maaf jika itu bukan salahmu," ucap Sandi dengan nada bicara tinggi sehingga terdengar sedang membentak. Yemi terdiam dengan mata menatap heran pada suaminya. Dia hampir saja terlonjak kaget saat mendengar ucapan Sandi tadi. Yemi juga merasa kaget karena Sandi tidak biasanya berbicara dengan nada tinggi seperti itu. Sorry, aku nggak bermaksud membentak. Aku cuma refleks saja," elak Sandi dengan nada bicara yang kedengaran kembali normal. "Refleks?" Yemi mengerutkan keningnya. "Iya, karena aku lagi emosi, jadi keluarlah hodamku. Tapi kamu jangan takut, itu hanya sementara kok. Aku masukin lagi kodamnya." Sandi menangkap sesuatu dari udara lalu menempelkan pada dadanya. "Dasar aneh," balas Yemi sambil berjalan ke arah sofa. Wanita itu segera mengambil tasnya. "Mau pulang sekarang?" tanya Sandi seraya mengikuti langkah sang istri. "Iya, ini sudah sore. Pasti anak-anak pada menunggu," ucap Yemi sambil berjalan ke arah pintu. "Oke, gak apa-apa, kali ini gagal lagi." Sandi membuang napas kasar dan kembali mengikuti langkah sang istri. "Apa yang gagal?" tanya Yemi seraya menoleh ke arah suaminya. "Gagal buat Kardi," jawab Sandi dengan nada pelan, padahal yang ada dalam pikirannya bukan itu. "Sudah, jangan terlalu difikirkan. Biar aku nanti bicara sama dia supaya bisa bersikap lebih baik lagi padamu," tutur Yemi setelah mereka berada di dalam lift. "Tidak usah, dia yang bersikap seperti itu padaku, jadi biar aku yang menghadapinya. Aku nggak mau cuman bisa bersembunyi di balik pantatmu saja," jawab Sandi yang Yemi kembali terkejut. Bahkan Yemi refleks memegang bagian belakangnya sendiri. "Sorry, itu hanya peribahasa saja," elak Sandi lagi. "Baru tahu ada peribahasa seperti itu," ucap Yemi berwajah datar. Pintu lift terbuka setelah mereka tiba di lantai 1. Yemi segera keluar yang diikuti oleh Sandi. "Bu Yemi, maaf, belum minta waktunya sebentar." Seorang wanita berseragam kantor menghampirinya. "Baiklah, kamu tunggu di mobil saja. Aku ada urusan sebentar," kata Yemi pada Sandi. "Oke," jawab Sandi singkat lalu keluar. Namun seorang wanita berdiri di hadapan Yemi tadi menatapnya dan hampir tidak berkedip. Yemi yang menyadari tatapan berbeda dari karyawannya langsung merasa tak nyaman. Bukan wanita itu saja,
Sandi juga kembali menjadi pusat perhatian wanita di sekitarnya. Bahkan ada dua wanita terang-terangan mengajaknya berkenalan. Kedua wanita itu mengulurkan tangannya ke hadapan Sandi, dan dengan entengnya Sandi menerima uluran tangan kedua wanita itu, yang membuat Emmy semakin terlihat kesal. "Cepat katakan, ada apa? Saya buru-buru," ucap Emmy kepada seorang karyawan yang berdiri di hadapannya. Emmy sudah tak sabar ingin segera menyusul Sandi. Ia benar-benar merasa tak nyaman ketika ada wanita mendekati suaminya, apalagi sampai mengajak berkenalan. Sandi keluar dari kantor dan menunggu di mobil. Tak lama kemudian pintu mobil dibuka dari luar, dan Emmy masuk dan langsung duduk di samping Sandi. "Udah selesai?" tanya Sandi sama sang istri. "Sudah, kamu lagi ngapain? Tukeran nomor sama mereka?" tanya Emmy tiba-tiba. Raut wajah Emmy terlihat kesal. "Mereka siapa?" tanya Sandi dengan wajah bingung. "Mereka karyawan yang tadi bersalaman denganmu," jawab Emmy yang seketika membuat bibir Sandi mengeluarkan senyum. Ia yakin Emmy sedang cemburu. Ternyata wanita itu sedang memperhatikan ketika di lobi. "Enggak, aku enggak sempat tukeran nomor HP kok. Lagian kamu lebih manis dari mereka," jawab Sandi. "Terus tadi ngapain?" tanya wanita itu yang lagi melirik ke arah ponsel Sandi yang masih menyala. "Mimi lagi chatan sama Kena dan si Heri," jawab Sandi jujur. "Oh, bahas apa saja?" Emmy kembali melempar pertanyaan yang membuat Sandi seketika heran. Tidak biasanya wanita itu banyak pertanyaan seperti saat ini. "Bahas random. Kalau nggak percaya," Sandi menunjukkan layar ponselnya ke hadapan Emmy. "Gue tadi nemu kucing kawin, Cok. Terus lu apain?" "Gue bubarin. Ya kali kucing aja yang kawin, gue kagak. Kan sebagai manusia gue merasa tersindir. Gue kira lo bantuin. Anjay, nanti jadi gen baru. Siluman kucing tipisan Kenan." Emmy menahan tawanya saat membaca obrolan random ketiga pria itu dalam sebuah grup chat. "Kok bisa kalian bahas yang beginian? Orang itu kalau nggak ada yang penting ya udah nggak ada yang dibahas," tutur Emmy merasa heran. Kenapa bisa Sandi dan teman-temannya bisa bahas yang seperti itu? Beda lagi sama kita, kalau ngobrol cuma yang penting doang. Mungkin setahun sekali baru ngobrol. Di saat wisuda dan reuni, Sandi mematikan ponselnya dan memasukkan ke dalam sakunya. "Oke, aku memang tidak punya random seperti itu. Ya udah, kita pulang sekarang ya. Aku mau pernikahan kita diresmikan," ucap Emmy tiba-tiba yang hampir saja Sandi menginjak rem. Ia merasa terkejut atas apa yang disampaikan istrinya barusan. "Diresmikan?" Pria itu sekilas menoleh ke Emmy. "Iya, pernikahan kita daftar ke gua agar tercatat oleh negara. Selain itu, kita juga mengadakan pesta sebagai perayaan pernikahan agar banyak orang yang tahu kalau kita sudah suami istri," jelas Emmy membuat Sandi semakin tercengang. "Tunggu dulu, kayaknya itu semua tidak semudah yang diucapkan. Minimal tunggu aku selesai wisuda. Setelah itu aku cari kerja. Terus aku nabung, baru kita adakan pesta." "Kelamaan, ngapain pesta kayak gitu doang? Biar aku semua yang siapin keuangannya. Kamu cukup setuju saja apa yang aku rencanakan," tutur Emmy enteng. "Anjir, benaran mau kondo ini mah gue." Sandi membuang napas kasar. "Anggap saja ini rezeki. Biaya pernikahan itu tidak seharusnya dari lelaki saja. Kalau wanitanya mampu, kenapa tidak?" Emmy benar-benar terlihat enteng mengatakan itu. "Ya Rob, ini namanya kayak ketiban durian runtuh bersama akar-akarnya.
Sandi bingung entah bahagia atau bagaimana. Tapi yang jelas mereka merasa malu. Mereka langsung pulang ke rumah. Terlebih lagi di saat ini langit mulai menghitam dan malam mulai tiba. Yemi dan Sandi masuk ke dalam rumah secara bersamaan. Mereka langsung disambut kedua anak mereka berlari seakan berlomba untuk segera menghampiri orang tuanya. Mami, Daddy. Anak-anak Mami pada wangi banget. Sudah mandi ya? Yemi mencium kedua anaknya. Ya udah, kalian masuk ke kamar dulu ya. Jadi sama Mami mau mandi dulu. Yemi memanggil babysitter untuk anaknya. Sementara Sandi dan Yemi menuju kamar mereka. Yemi mandi terlebih dahulu, setelah itu bergantian dengan Sandi. Wanita itu memakai gaun tidur berwarna merah menyala yang terlihat sangat kontras dengan kulit putihnya. Sandi langsung menoleh ke arah Yemi. Wanita itu benar-benar terlihat cantik, terlebih lagi penampilannya yang sangat menggoda, membuat kaki Sandi seolah tertarik untuk berjalan ke arahnya. Wangi banget, ucapnya yang kini telah berdiri di belakang istrinya. Yemi menoleh lalu tersenyum. Kamu mau makan malam? Anak sudah makan duluan. Kalau mau makan sekarang ayo. Bisa berdiri dan akan berjalan ke arah pintu. Namun tiba-tiba saja menarik tangannya yang membuat langkah Yemi seketika terhenti. Ada apa? Tanya wanita itu yang terdengar lemah lembut di telinga Sandi. Kayaknya aku mau makan yang lain dulu, jawab Sandi dengan bibir tersenyum menggoda. Pria itu menatap diam-diam wajah cantik sang istri. Sandi ingin segera melanjutkan kinerja mereka yang sempat tertunda. Yemi tersenyum dengan wajah merona. Wanita itu seakan mengerti apa maksud suaminya. Yemi mendekat ke arah Sandi dan berdiri tepat di hadapannya. Ia langsung mengalungkan kedua tangannya ke leher suaminya. Sandi memegang pinggang ramping istrinya dan meraba tubuh wanita itu perlahan. Selanjutnya Sandi tidak lagi gagal dalam kesempatan ini.